masjid, tempat bersujud, rumah untuk beribadah bagi umat muslim. Indonesia adalah salah satu negara dengan penganut Islam terbanyak. Tidak heran bila masjid banyak ditemukan di kota-kota kecil dan besar. Salah satunya adalah Masjid Istiqlal, masjid nasional yang berlokasi di ibu kota Jakarta. Masjid Istiqlal berdiri di atas puing-puing benteng Belanda, tepatnya di Jalan Taman Wijaya Kusuma nomor 1, Pasar Baru, Gambir. Masjid megah seluas 12 hektar ini tercatat sebagai masjid terbesar di Asia Tenggara dan dinyatakan sebagai salah satu karya konstruksi bersejarah di ibu kota Jakarta. Inilah Istiqlal yang artinya adalah kemerdekaan dan dibangun sebagai monumen atau bagian dari monumen tanda keberhasilan perjuangan kita bangsa Indonesia. Tentu tadi yang pertama secara keseluruhan adalah melayani umat atau bagian dari bangsa ini yang beragama Islam untuk melaksanakan ibadah. Itu yang nah, secara teknikal memang sedemikian banyak langkah-langkah yang kami tempuh, diantaranya tidak hanya yang bersifat ke dalam, tetapi juga keluar seperti tadi melayani para tamu, para pengunjung dan sebagainya, yang intinya adalah bagaimana ketika siapapun berkunjung ke Istiqlal itu memperoleh layanan yang kami sebut sebagai layanan prima. Ketika Republik ini ibu kotanya, setelah kita tahu merdeka 17 Agustus 1945, tapi 4 Januari 46 ibu kota hijrah pindah ke Yogyakarta. Kemudian setelah perundingan konferensi meja bundar pada tahun 27 Desember 49, maka pada tahun 50 ibu kota kembali dari Yogyakarta ke Jakarta. Nah, ketika kembali ke Jakarta inilah para pendahulu kita memikirkan perlunya pembangunan masjid itu dalam rangka antara lain semangat seperti yang saya kemukakan tadi, untuk memberi jiwa, ruh, jiwa, semangat terhadap kehidupan bangsa Indonesia ini. Sehingga digagaslah pembangunan masjid. Nah, ketika pemilihan lokasi, memang ada dua pendapat. Ada yang berpendapat bahwa masjid seyogianya berada di tengah-tengah komunitas muslim. Tapi kalau dikaitkan dengan tadi, bahwa ini harus merupakan bagian dari jiwa semangat pemerintahan, maka tentu dicari lokasi yang dekat dengan pusat pemerintahan. Kita tahu di sini ada Istana Negara, ada beberapa kementerian dan sebagainya. Nah, kemudian kemudian dipilih lokasi ini, dulunya taman ini bernama Taman Wilhelmina atau Wilhelmina Park, yang kemudian setelah merdeka ini dikonversi menjadi Taman Wijaya Kusuma. Taman Wijaya Kusuma, nama Wijaya Kusuma adalah merupakan semacam legenda dari raja-raja khususnya di Jawa ini, Bunga Wijaya Kusuma. Nah, nama inilah yang menjadi taman di sini. Nah, kemudian dahulunya adalah merupakan pusat penjajahan, konsentrasi militer penjajah di sini. Nah, kemudian dikonversi, diubah yang dulu lambang penjajahan menjadi lambang kemerdekaan.
Setelah lokasi ditetapkan, lokasi dilanjutkan oleh sayembara maket yang disambut hangat oleh masyarakat, khususnya para arsitek negeri. Dari 30 peserta yang terdaftar, 27 peserta berhasil menyerahkan sketsa. Namun, hanya 22 peserta yang memenuhi syarat. Evaluasi kemudian dilaksanakan oleh Dewan Juri yang diketuai langsung oleh Presiden Soekarno sendiri. Dipilihlah 5 peserta dengan rancangan terbaik. Friedrich Silaban kemudian ditetapkan sebagai pemenang pertama dengan rancangannya yang bersandi ketuhanan. Tentu di kala itu, dan memang iya, ya seluruh pejabat negara terlibat. Pendeknya ini adalah menunjukkan kebersamaan, kerukunan, bersatunya pemerintah dengan segenap unsur bangsa ini, dari tokoh-tokoh masyarakat bersama masyarakat pada umumnya. Sependeknya semua terlibat di dalam ini. Ya tentu lebih lagi para tokoh, para pendahulu kita, Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden, Menteri-Menteri waktu itu ikut terlibat di dalam mendukung pembangunan ini. Yang kemudian nanti pada tingkat proses pembangunan berikutnya, di masa pemerintahan Bapak Presiden Soeharto, itu masuk ke dalam tahapan-tahapan pembangunan 5 tahun itu. Sehingga selesailah, dianggap sudah selesai, sudah resmi digunakan pada tahun 1978 itu. Presiden kita, Bapak Bung Karno, menarik tiang pancang pertama untuk peresmian pembangunan ini. Itu juga berlaku di bulan Maulid waktu itu.